Selamat sore. Selamat datang di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai bareng Foodies yang menghadirkan narasumber inspiratif di bidangnya. Tentunya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Halo foodpreneurs, gimana nih kabarnya? Kayaknya kalau sekarang akhir-akhir ini kayaknya lagi gak menentu cuaca ya. Kadang lagi dingin, kadang panas banget, kadang hujan, kadang terik. Tapi semoga teman-teman dimanapun berada lagi baik-baik aja. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh juga dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, perkenalkan saya Ganis yang akan memandu sesi sore hari ini. Yang tentunya nggak akan sendirian karena saya bakal mengundang salah satu owner dari brand jajanan lokal yang lagi viral di kota Bandung nih. Apalagi mungkin buat teman-teman yang pecinta pedas pasti udah pernah denger, udah pernah tahu brand ini. Kira-kira siapa? Jadi teman-teman jangan lewatkan IG live IG hari ini ya. Kali ini nanti bakal ngebahas tentang perjalanan bisnisnya bagaimana, mulai dari strategi inovasi menunya bagaimana, lalu strategi pemasarannya sampai viral itu nanti bagaimana, dan caranya menarik customer sehingga loyalitasnya meningkat dan juga tetap dicari sama customer gitu ya. Nah nanti mungkin bakal di-sharingnya itu di sore hari ini bareng sama owner dari yang udah di-spill di judul ya, owner dari Tahu Gejrot Sakarasa. Wah menarik banget teman-teman nih. Nah, dan ada kabar baik juga buat teman-teman yang join karena saya bakal bagi-bagi voucher belajar nih buat setiap pembelian sekolah pengusaha kuliner batch ke-11 yang nanti akan diumumin promo-promonya di akhir IG Live ini ya teman-teman, karena bakal ada diskon menarik dan juga ada gratis e-course setup ide bisnis kuliner. Jadi itu di situ tuh lengkap, ada cara membangun bagaimana bisnisnya coffee shop, bisnis minuman kekinian, sama bisnis fried chicken. Jadi teman-teman yang punya 3 brand itu mungkin yang kepo, boleh banget nih nanti daftar dan join di sekolah pengusaha kuliner batch ke-11. Oke teman-teman, sebelum kita mulai izinkan saya memperkenalkan tentang Foodies ya, terutama buat teman-teman mungkin yang baru join, baru follow, dan baru tahu tentang Foodies. Foodies Academy adalah tempat belajar bisnis dan juga pelatihan bisnis kuliner dengan visi changing people's life through F&B education. Nah, yang belum gabung, yuk gabung dengan 100.000 lebih foodpreneurs yang udah tersebar di seluruh Indonesia dan sudah teredukasi juga lewat Foodies Academy. Teman-teman, kita juga punya beberapa channel nih yang rutin banget secara daily kita update terkait seputar bisnis kuliner. Kita punya beberapa channel. Yang pertama, kita punya channel Telegram yang teman-teman bisa follow, subscribe itu di t.me/foodiesid, atau kita juga punya broadcast channel di Instagram, itu namanya Belajar Bisnis Kuliner. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Foodies, ya Foodies Channel, namanya Foodies Channel, karena kita punya 1.000 lebih video edukasi ya gratis, teman-teman bisa akses di mana aja dan kapan saja. Jadi jangan sampai kelewatan semua update dari Foodies teman-teman ya. Oke deh teman-teman. Nanti juga kita juga bakal ada sesi Q&A. Jadi teman-teman yang mau nanya-nanya boleh langsung nanti disimpan nih di kolom Q&A yang kolomnya simbol tanda tanya, atau di kolom komen untuk pertanyaan teman-teman. Nanti insya Allah bakal dijawab oleh narasumber kita hari ini. Oke deh teman-teman, senang banget kita hari ini bakal ngobrol seru bareng owner ya dari Tahu Gejrot Sakarasa. Nah mungkin teman-teman lebih tahu ya, kalau tahu gejrot itu biasanya tuh kuahnya tuh kuah yang dingin, seger gitu ya, asem. Nah Tahu Gejrot Sakarasa ini berhasil membuat gebrakan baru, inovasi baru yang membuat tahu gejrot kuah hangat teman-teman. Dan yang bikin hebohnya lagi, Tahu Gejrot Sakarasa punya level kepedasan sampai 300 cabai. Wah itu gimana, nggak kebayang banget ya 300 cabai itu apa rasanya dan gimana. Tapi ini salah satu strateginya teman-teman, karena saya sebagai pecinta pedas itu kayak ngiler kalau sudah gitu, kayak kabita banget itu gimana rasanya pedasnya Tahu Gejrot Sakarasa gitu. Kayaknya sudah pulang ini kayaknya langsung mau pesen nih teman-teman ya, karena sangat-sangat menarik dan visually appealing gitu. Nah hari ini kita bakal sharing bareng sosok hebat di balik Tahu Gejrot Sakarasa, yaitu ada Kak Dery Ekstrada. Beliau adalah owner dan juga founder dari Tahu Gejrot Sakarasa yang akan membahas tentang tahu gejrot anti mainstream, mengulik inovasi rasa dari Tahu Gejrot Sakarasa. Kak Dery juga akan bahas mengenai perjalanannya membangun brand kuliner ini, lalu bagaimana mengembangkan menu-menu yang unik, lalu strategi pembuatan makanan tradisional itu sampai sekarang bisa jadi hits lagi bagaimana gitu. Oke teman-teman, siapin catatannya
karena pasti bakal insightful banget, bakal teman-teman bisa apply di bisnis teman-teman masing-masing ya. Oke deh, mungkin sebelum kita mulai, saya undang narasumbernya, teman-teman boleh nih absen. Teman-teman dari mana, lalu bisnisnya apa, boleh di kolom komentar teman-teman ya kalau mau absen. Sambil saya undang narasumber kita hari ini. Sebentar. Oke, sebentar. Wah, dari Malang. Halo, di rumah bakso Malang. Wah, oke, udah datang nih kita. Halo Kak Dery. Halo, Halo, Kakak gimana? Apa kabarnya Kak? aman-aman, alhamdulillah sehat, sehat. Sehat ya Kak. Lagi di Bandung Kak atau lagi di mana nih? Saya lagi di Berau nih, Mbak. Lagi di Di mana Mbak? Di mana Berau, Kak? Berau, Oh, di Kalimantan Brau. Timur. Itu Iya, gimana Kak di sana? Apakah lagi panas atau lagi dingin? di sini lumayan sih, Mbak, tapi nggak sepanas dulu ya. Dulu kan sempat viral tuh Oh. bisa masak telur di matahari ya. Itu Oh, panas banget dulu tuh. terik banget ya Mas ya. Tapi sekarang agak ringan sih, nggak terlalu panas. Kalau kalau di Bandung mah kita lagi adem nih Mas, lagi mendung Oh gitu. ya, sip. Oke, Sip. Oke, deh, kayaknya cocok banget ini kalau sekarang sudah makan tahu gejrot sakarasa. Kayaknya. betul. Betul ya Mas ya. Oke Mas, kita mulai nih ya untuk sesi Boleh, tanya boleh. jawabnya nih Mas. Oke. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin boleh nih Kak Dery untuk perkenalan diri ke sahabat foodies. Sekarang kesibukannya lagi ngapain aja Kak Dery? Oke, halo Sobat Foodies, nama saya Dery. Kesibukan saya sekarang lagi dikelola, selain itu juga ada bisnis saya yang lain di bidang kuliner sih khususnya. Jadi ayam Kentucky, ayam French chicken, tapi masih di area Kalimantan Timur. Itu aja sih. Oh, Sama sambil bangun tim di sini. oh gitu. Jadi selain tahu gejrot, kakak juga berarti punya ayam fried chicken sama Ada juga. Sama ada nasi tutuk ya. Nasi nasi tutuk. tutuk itu. Keren Ya, banget. jadi Keren banget Kak. Berarti keren. banyak ya Kak ya, memang food friend sejati ya Kak ya. Ya, saya emang food hunter sih, pemburu makanan saya tuh. Oke Kak, menarik banget nih. Kita juga pengen tahu nih journey-nya Kak Dery, mungkin dari awal Mbak apa sampai ada brand tahu gejrot sakarasa itu bagaimana Kak journey-nya nih? Jadi gini Mbak, saya tuh dimulai 2017 ngebangun brand ayam tadi yang saya bilang gitu ya. Alhamdulillah setelah sampai hari ini bisa berkembang pesat gitu kan ya. Yang tadinya jadi nggak jadi apa-apa, ternyata bisa berjalan dengan konsistensi dan detail. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Karena dulu juga saya mulai tuh dengan nggak ada modal gitu loh. Alhamdulillah sekarang bisa ada beberapa puluh outlet, itu jadi salah satu apa ya, gambaran barulah bahwa soal ada kemungkinan, nah gitu. Dan saya lihat gejrot ini kan barang tradisional ya yang mungkin anak Mm, sekarang tuh nggak mau nyentuh ya. benar-benar. Saya yakin dengan konsistensi dan detail selalu ada kemungkinan. Nah itu sih dari Tahu Gejrot Sakarasa. Oke, nah kalau penamaan tahu gejrot sakarasa itu gimana nih Kak latar belakangnya dan inspirasinya dari mana juga? Jadi sebenarnya umum aja sih Mbak, saya tuh pengen yang gampang disebut, terus ada agak kesunda-sundaan. Kebetulan saya dari Bandung juga sih. Jadi kalau Sakarasa itu kan artinya satu rasa ya. Hmm, Karena kan mengcombine produk tradisional tuh kadang agak sedikit tricky ya gitu. Jadi betul, betul. gimana anak muda ini mau makan makanan yang umum, yang Iya. udah tradisional. Nah saya lihat Hmm. teman itu ada yang jual cimo, mungkin kalau sahabat Budis tahu cimo bojot, itu kan Hmm? lumayan masif ya, bojot AHA tuh. Ya, ya, ya. Tuh, Viral juga ya Mas ya. ya saya ngeliat dari situ, oh iya ya, selalu ada kemungkinan dibalik harus ada kemauan nomor satu itu sih. Oke. Tadi kalau bukan diceritain mungkin Kak dari segitu banyaknya makanan tradisional nih, kenapa milihnya tahu gejrot gitu Kak? Apa ya? Saya pikir tahu itu kan sehat ya. Karena Hmm, kan zamannya mecin-mecin nih, Mbak. betul. Mecin, perasa, bubuk. Nah, saya pikir dengan tahu ini ya sumber proteinnya udah pasti jelas. Ya, Hmm. begitu ada sisi pedesnya yang bisa di-upgrade, pedes Hmm. biasa aja. Terus saya juga punya sesuatu yang mau ditampilkan unik ya, dari mulai kuahnya hangat. Nah, itu mungkin buat saya yakin bahwa dengan hal yang sesimpel ini tuh akan jadi sesuatu yang valuable lah, punya nilai lebih kayak gitu. Menarik, menarik. Jadi dilihat oh ada peluang buat improvementnya banyak Ya, gitu ya Kak ya di situ betul, ya. betul. Oke, menarik, menarik. Ya sih kayaknya sekarang baru nemu di Sakarasa nih yang bisa menawarkan kepedasan sampai 300 Ya, cabai kayaknya. Wah, betul. luar biasa Kak.
Sebelum ke sana kita nanti bakal nanya juga nih terkait inovasi itu. Nah, pengen tahu Boleh. juga nih Kak, gimana sih strategi utamanya Kak Dery menyulap tahu gejrot yang notabene tradisional ini jadi lebih kekinian dan modern gitu Kak. Jadi start awal ya kita harus yakin ya brand itu nggak cuman bahan untuk cari uang. Jadi Hmm. mindsetnya ini brand itu kalau saya pribadi ya Kak, bikin mereka tuh kayak anak. Jadi membesarkan anak itu kan dengan full of power ya, Hmm. cinta, bentuk, rasa. Nah dari situ insya Allah ya kalau foodies teman-teman foodies ini membayangkan brand itu kayak anak, itu bakalan jadi sesuatu. Makanya dari mulai nama, warna, sama lah kayak kita punya orang yang kita sayang, tapi kan dirawat ya kayak itu Betul sih. betul. Sebisa mungkin harus soulful lah, jiwanya harus bener-bener burn out, harus punya spirit walaupun hal kecil ya. Karena saya mulai Saka Rasa ini pertama di DU Bandung, itu pun saya nyewa gerobak bekas tuh. Hmm, hmm, hmm. Saya pengen tunjukin ke orang-orang bahwa nggak semua itu tentang uang gitu loh. Nah dari segala keterbatasan ini, yang penting punya kemampuan untuk berinovasi, insya Allah jadi sesuatu sih. Itu. Mantap Kak. Sangat inspiratif Kak. Nice nice. Kalau Ya. boleh tahu Kak, karena awal dari gerobak nih, itu kira-kira semua sekarang apakah udah ada kayak udah ada outletnya atau masih memang semua cabang masih dari gerobak aja Kak? Ada sih yang udah stand alone ya, maksudnya ada tempat Hmm. makannya gitu. Jadi memang saya coba split beberapa tipe outlet ya, Hmm. buat coverage kira-kira customer tuh mau yang apa sih gitu ya, experience-nya. Hmm. Atau dia lebih suka makan itu dibawa langsung atau makan di tempat. Nah, kan kuah hangatnya biar feel-nya dapet ya, mungkin kalau Hmm. dibawa kan hangatnya hilang jadi kuah setengah hangat kan gak lucu juga gitu ya. Nah, Iya iya. kalau makan Jadi di rumah, nanggung ya Kak ya. kuah hangat nih, kayak gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Kak, berarti sekarang tahu gejrot ini ada berapa cabang? Saya tuh ada di Bandung, ada Hmm. 4, di Bekasi ada 3, sama di Kalimantan 1 di Oh. Samarinda. Kebetulan saya kan ada di 3 daerah ya Mbak ya. Hmm. Ya agak lompat-lompat sih gitu loh di Bandung, Bekasi Sih sama sama Kalimantan. Keren di keren Kak. Nah kalau boleh tahu nih Kak, dalam pemilihan lokasinya itu hmm. kira-kira gimana nih Kak cara Kakak menentukan lokasi cabang-cabangnya? Jadi gini sih Kak, kita ini harus cari tempat tuh kalau saya tuh ada namanya padat dan aktif. Terkadang ada tempat yang hanya padat nih, tapi nggak jalur aktif ya. Jadi padat itu misalnya padat penduduk, ada anak sekolah, nah itu udah padat tuh. Tinggal aktifnya, maksudnya jangan taruh kecil, besar. Jadi bagusnya padat dan aktif. Kadang ada jalan itu yang hanya terlihat aktif, jadi banyak lalu lalang, tapi traffic pemukimannya nggak ada gitu loh. Hmm. Di Pati Ukur itu kan padat dan aktif ya. Hmm. Betul Ada betul. kampus itu juga itu jalur-jalur orang liburan kan, arah Betul. Jepang kemana. Jadi untuk merich customer dapat produk itu gampang gitu. Jadi padat padat dan aktif sih. Oke oke oke. Berarti kalau saya lihat juga patternnya juga dekat-dekat ini ya Kak, dekat kampus juga ya Kak? Ya itu oke tuh bahas Oke. sama pemukiman sih karena ini kan makanan yang semua orang bisa makan ya. Betul. Dari semua generasi juga ya Kak, dari yang udah tua Oh, sampai generasi muda kita kayak kita juga masih seneng nih sama tahu gejrot. Oke, pasti. nice, nice. Oke, Kak. Lanjut ya, Kak. Mungkin Ya. kan biasanya tuh orang Indonesia tuh kan kayaknya dekat banget nih sama yang pedes-pedes gitu ya. Kayaknya pedas tuh Hmm. favorit banget sama orang gitu. Nah, di tahu gejrot Kakak rasa sendiri nih, pedas ini apakah jadi daya tarik utama nih, Kak? Iya sih ya, ibaratnya gini mungkin nggak ya. Film horor aja kan selalu jadi tarik ya. Mau itu tuyul, mau pocong ya kan. Poinnya tuh horor sama kayak pedes ya. Pada saat ada sesuatu yang bisa ngasih beda, apalagi saya bikin sampai level 300 ya. Mungkin jadi experience baru bahwa Betul. oh bisa ya sampai di titik ini rasanya gimana. Nah itu loh, momen itu yang orang tuh pengen dapat mungkin Benar, dipikir benar. akan jadi biaya dan lain-lain. Saya pikir ya untuk memperkenalkan hal baru dan memang unik ya butuh butuh sedikit effort lah mengeluarkan biaya gitu. Branding lagi ya, Kak ya. Kayak Betul. mengedukasi Ya, audiens juga itu kayaknya butuh effort dan juga butuh modal juga ya, Kak. betul. Oke, nah itu kita mungkin kita bakal bahas juga tuh itu gimana caranya kakak untuk itu. Tapi nanti kak kita pelan-pelan dulu. Boleh. Oke kak. Nah lanjut ya kak. Nah selama perjalanan bisnis kakak nih, apa sih yang menjadi tantangan terbesar ketika kakak mau mengemas makanan tradisional menjadi makanan yang kekinian gitu kak? Yang Hmm, challenging banget gitu selama menjalani bisnis ini. jadi kita harus tahu dulu market seperti apa ya Mbak ya.
kita nggak boleh idealis dengan apa yang kita mau gitu. Kita dulu ya kan, sekarang kan gampang ya, kita ketik pun apapun ada gitu dengan beberapa macam varian tahu gejrot kan banyak ya. Tinggal kita aja nih mengkalibrasi kira-kira oh si konsumen tuh maunya gimana dan bikin yang beda ya gitu. Karena dulu saya ingat juga ya kayak Cimol Bojot tadi nih, Cimol Bojot AA ya. Lihat dia kan merubah mindset Cimol itu jadi garing, enak dimakan, gampang didapat. Nah itu loh. Bener-bener. Terus saya pikir ini kan makanan yang maaf ya daerah lah gitu loh. Tapi kok bisa jadi something? Nah saya pikir ya itu dia gitu loh. Anak-anak tuh nggak mesti jualan yang corn dog lah apa ya. Dari hal kecil kalau memang bisa dikemas insya Allah jadi sesuatu sih. Nice, nice, nice. Kecil-kecil jadi bukit ya kak ya. Jadi dari kecil-kecil nanti semakin banyak dikenal Iya. orang ya kak. Tuh, menggunung Oke, lah nice, nice menggunung. kak. Menarik, menarik, menarik. Oke kak, nah pengen tahu juga kan kalau nggak salah ya kak di sekarang itu selain ada tahu gejrot kakak juga ada tempe gejrot sama lontong gejrot ya kak ya. Ya betul. Nah mungkin boleh ceritain sedikit kak gimana nih kakak menginovasikan kayak mengkombinasikan dengan tahu dan tempe tahu tempe lontong itu gimana nih kak proses riset pasarnya atau riset kakak dan tim juga. Jadi ya tetap kita sih Mbak ya, kita kan yang pengen membentuk market, ya kita coba aja tanya dengan teman terdekat, saudara ya, sekitar dulu gitu loh. Karena tanpa data itu biasanya bisa blunder. Kadang orang ini idealis, wah saya pengen pakai roti aja deh, cocok kan nih gitu kan, itu kan jadi malah aneh ya. Tapi pada saat kita coba sama hal, kayaknya mungkin deh, tapi masuk akal gitu ya. Jangan masuk cuma dimasuk-masukin. Nah insya Allah dengan tetap harus data ya, jadi nggak boleh tebak-tebakan juga kalau yang cocok dan harus yakin gitu. Jangan kita juga down dengan di apa dijatuhkan dengan satu dua data gitu loh. Jadi kalau kebanyakan dan kita yakin data itu bagus, enak nih, ya udah action aja gitu loh. Karena jangan nunggu data kebanyakan juga nanti malah nggak jalan-jalan kan. Bener, bener, bener. Action dulu ya mas, action dengan Ya, plan yang disiapkan gitu ya. betul, pasti itu. Oke, nah dengan adanya penambahan menu nih kayak dengan tempe dan lontong, kira-kira ada pengaruhnya sih nggak sih mas ke penjualan dari tahu gejrot secara rasa? Apakah Pasti jadi ada minat atau sekarang tetap best sellernya masih di tahu gejrot gitu? kalau secara overall sih tetap tahu gejrot dengan level sambal ya. Cuman itu kan jadi pembeda dan akhirnya jadi storytelling gitu loh ke orang-orang bahwa oh di rasa ini nggak cuma only tahu dengan 300 cabai nih, tapi ada tempenya dan ini experience ini bikin orang tuh jadi pengen tahu. Nah itu yang K-powers ini nih bukan K-pop ya, K-powers. Oke, followers. Jadi kepo tenaga kekepoan ini orang-orang kepo ini akhirnya ya, insya Allah kalau emang cocok ya akan jadi habit untuk makan TGS sih. Nice, oke oke kak. Nah, pengen tahu juga pengen kepo nih kak. Ya. Caranya kakak ngeriset tadi kan mungkin ke teman-teman terdekat ya, tapi mungkin boleh didetailin lagi nih kak cara risetnya kakak untuk brandnya kakak nih gimana aja nih kak step by stepnya kalau misalnya boleh di sharing. Jadi yang dari mulai ini sih Mbak, rasakan tahu gejrot ini kan apa ya terasa di mulut itu kan tajam bawang-bawangan. Nah, Betul jadi betul. kita olah nih caranya biar rasanya enak ya, kita kayak pasar ya kan. Kita coba jenis bawangnya, jenis sapinya. Memang harus detail ya. Saya bilang detail hari ini akan membuat masa depan lebih baik dibanding kita hanya cuma jualan aja kayak yang udah ada ya aja gitu loh. Jadi itu kembali ke feeling kita nih sebagai si bilang ya. Kalau feeling kita gedein brand itu sebagai anak, kita pasti akan melihat ini anak saya ini harus diapain ya biar anak saya ini punya nilai yang bagus. Nah itu sih Mbak. Jadi emang harus kembali lagi nih soulnya sebagai entrepreneur. Kalau cuma tahu ya saya bilang terkadang dari hal kecilnya jadi sesuatu pada saat kita tuh punya jiwa yang benar-benar all out gitu loh. Jadi nggak cuma pengen cari untung, tapi cari kebermanfaatan buat orang banyak itu sih. Jadi itu detailnya tanya orang, nanya terus nanti kita bisa kalibrasi kok. Oke, kira-kira kak prosesnya berapa lama sih kak untuk riset pasar? Itu kemarin nggak lama ya kayak mungkin sekitar sebulanan ya 2 bulan lah pokoknya gitu ya sebenarnya Berarti dari ya cepat enggaknya bisa dilihat dari gini sih kak, dilihat dari teman-teman yang udah jualan. Nah, kan kita bisa lihat nih market A, market B, tinggal bagaimana mengkolab aja. Kadang data ini udah banyak tapi orang ini nggak mengkolab gitu loh, ya percuma gitu kan, banyak buku tapi nggak disatuin itu nggak akan jadi buku yang tebal jadi rumus. Nah, saya tuh melihat si A kenapa, si B kenapa, validasi, compare, kasih ke orang
jadi sampling gitu. Nah itu aja sih sebenarnya, simple lah, nggak perlu yang harus ikut DLL gitu kan, yang mungkin kalau perlu ikut kelas Buddhis itu lebih detail lagi tuh sampai. Nah, Nah, itu boleh boleh. Oke kak, nah coba banget juga nih kak, kan secara visual itu kan tahu jeratnya tuh bikin ketika detailin gitu ya kak, kalau kata Sunda tuh kayak bikin pengen banget. Nah kata kakak berapa penting sih faktor visual itu gitu kak? ya harus sih, makanya gini, kalau tahu tujuan itu kan rata-rata pakai cabenya hijau tuh kak. Nah, Mm-mm, mm-mm. pakai cabai merah dan hijau itu kan warna ya. Betul. Nah, dari situ itu hal simpel sih, tapi terkadang dari hal simpel ini bisa jadi sesuatu gitu. Makanya pada ke teman-teman foodies ini, tolong deh jangan pernah ngeliat hal itu kecil gitu loh. Kalau kalian mau tampil itu dulu, karena kan ada yang bilang juga ya, 90% rencana itu akan kalah dengan 10% action. Jadi kalau saya tuh action aja dulu, Mm-mm, nanti mm-mm. ada yang bilang enak nggak enak ya, namanya juga lagi ikhtiar kan. Jadi kelamaan malah nggak jadi sesuatu, nanti pas keburu sama orang malah lucu kan, lah ini kan ide saya. Nah kalau saya bilang boleh pikir tapi jangan banyak mikir, langsung action. Nice, berarti berani dulu aja. Insya Allah Tuh. usaha juga nggak akan mengkhianati usaha kita ya kak ya. Hasil kan bisa mengkhianati usaha. Oke kak, kepo juga nih kak. Pengen tahu banget cara kakak menentukan harga jualnya nih. Karena kalau nggak salah untuk semua level harga sama ya kak ya. Sama, betul Nah betul. itu gimana kak tipsnya ketika apa untuk menentukan harga jualnya nih kak? Jadi gini sih kak, sebenarnya kita nggak usah tahu rumit dulu, mikir dulu sampai hilir, karena kan kita Hmm. masih tahap awal ya, yang mikirin oh bikin tahu gimana ya, bikin gula aren gimana ya, itu nanti kepanjangan tuh planningnya. Hmm. Kita cari aja supplier tahu yang bisa mengcover apa kebutuhan kita adjust aja nih kira-kira apa sih tahu yang kita mau, entah rasanya, bentuknya gitu. Nah terus masalah harga sebenarnya untuk level yang tinggi itu jadi selling point saya ya, saya bilang lagi pada saat kita harus gedein brand memang harus lebih dikeluarkan gitu loh. Tapi kan bisa kita batasin nih ya. Jadi buat teman-teman foodies kalau memang takutnya kebobolan di kos ya kan, kita batasin dia per hari ini untuk level yang tinggi ini sekitar 3 atau 5 porsi. Yang penting kita tidak menjual berita yang nggak benar. Kemudian Hmm. tetap harus ada gitu ya. Kita batasin dan biar juga si konsumen itu bisa merasakan gitu loh. Jangan kita hari ini sejor-joran, nah akhirnya besok yang mau 300 nggak tahu biaya kita udah babak belur kayak gitu. Jadi tetap kita keluarkan tapi dibatasin aja kayak gitu. Oke, siap siap kak. Nah mungkin kepo juga nih kak, kan sekarang kalau nggak salah sampai sekarang antrian di tahu sekarang itu masih selalu ada antrian gitu ya kak. Ya, Nah ya. kepo banget nih dari sisi marketingnya kak, gimana sih caranya dari awal kakak bikin brandingan, bikin marketingnya biar sampai viral dan sampai saat ini masih terus antri gitu di semua outletnya. Jadi gini sih kak, jadi branding makanya dari awalnya saya bilang kita tuh ada logo yang warnanya mencolok. Udah gitu Hmm. tampilan pun tahu kita tuh nggak cuma tahu yang tidak ada visual ya, yang si tadi tuh ada cabai, ada warna merah, warna hijau itu kita tumpuk. Nah mungkin harus harus begitu ya karena barang bagus kalau ada tampilan bagus nggak jadi apa-apa gitu kan ya. Jadi dari situ kan orang lewat pun pasti pengen tahu gitu kan, ih apa nih kok ada cabai nggak gerumpul gitu ya, Mm-mm. ngumpul udah ada tahunya apa nih, kan selama ini tahu mah cuman ditumprek aja gitu ya, tahu selesai gitu kan. Iya Tapi ini iya. kan yang orang lewat tuh jadi market kita juga yang simpel, nggak usah pakai branding. Nah selain itu juga kalau mau lebih lagi ya kita pakai KOL sih, key opinion leader gitu loh. Itu udah nggak bisa enggak lah ya, karena kan sekarang udah digital ya. Kalau kita terlalu kaku nunggu orang untuk tahu nggak salah sih, cuman momennya terlalu lama gitu loh, nanti kita bakalan habis di operasional terus mental down dan lain-lain. Jadi lebih baik kita optimalkan, punya rezeki diplot-plotkan, mana untuk biaya, mana untuk marketing, udah gas gitu. Jangan nanggung lah ibarat. Oke, berarti tinggal ke KOL ya kak ya. Nah, kalau Betul. boleh tahu nih kak, untuk KOL sendiri, apakah memang rutin dari awal sampai sekarang rutin ada, atau memang ada momen-momen tertentu nih kak untuk menggunakan KOL? Kalau awal pasti sih mbak, Hmm, nah sayang ya pada saat produk ini udah punya udah market fit lah ya, orang udah tahu, tapi nggak ada yang mengenal. Ibaratnya kayak mobil Honda tapi dijualan dalam gang. Jadi akhirnya nggak ada, oh, Honda bagus nih, Tesla bagus, tapi nggak ada yang nawarin, nggak akan laku juga gitu kan. Akhirnya apa ya, saya bilang ya, waktu habis, tenaga habis, jadi akhirnya kita kayak image sama produk, padahal
bukan karena produknya, tapi kita nggak mau aja kayak gitu. Dan Oke. pengaruhnya luar biasa sih, itu emang bener-bener harus ya, harus pakai kayak itu. Nah, kalau caranya Kak Dery sendiri nih melihat hasil dari KOL itu matrix atau misalnya kayak gimana sih cara lihatnya ini works atau enggak gitu Kak? Kalau saya kan lihat dari traffic viewers aja sih Mbak, itu satu. Hmm. Setelah itu kita sebenarnya nggak perlu cari KOL yang berjuta-juta, yang penting konten kita bagus ya gitu loh. Kayak saya bilang tadi ya, jangan jual produk yang terlalu biasa banget. Ibaratnya yang punya USP lah ya, paling poin itu penting banget deh gitu. Kebanyakan teman-teman aku di sini jualan tuh karena ngeliat hype aja. Jualan tahu rame, udah deh kuasanya dipanasin nanti jadi bakso kan kayak gitu kan ya. Jadi saya pikir ya tetap metriknya tetap kita cari KOL. Nah nanti Hmm. video kita bisa share nih, kita share lagi pakai yang berbayar tuh Kak. Ada kan yang TikTok itu kan lebih kelihatan ya viewersnya karena kita yang pegang akunnya kan. Hmm. Hmm. Jadi nggak dipungkirin itu jadi hal penting sih ya, dibikin rutin aja gitu, nggak perlu biaya besar tapi ada aja, karena kan nanti at the end seberapa konsisten kita memperkenalkan produk kita itu sih. Oke, oke. Oke. Berarti itu kekuatan KOL dan juga kekuatan ads berbayar ya Kak ya? Ya bayar tapi Oke. hal yang penting rutin aja. Oke, nah kalau untuk ads berbayar nih Kak, kepo juga nih kira-kira untuk tahu gejala Saka Rasa lebih seneng menggunakan konten sendiri atau misalnya konten KOL yang di ads kan Kak? Kira-kira lebih works mana kalau di tahu gejala Saka Rasa? Kalau saya sih karena semua tuh udah bidang-bidangnya ya Mbak ya, kalau Hmm. bikin mungkin bisa tapi nggak terlalu menarik daripada terlalu lama lagi terkenal. Saya lebih kasih orang yang udah punya experience aja gitu. Jadi Di kayak testing aja semua gitu ya Kak? ya, tapi QL kita kurasi lagi mana yang ibaratnya punya nilai tapi nggak perlu mahal, kan nggak semuanya yang mahal itu bagus ya. Jadi saya pikir kembali lagi ke kita nih sebagai pemilik brand, seberapa pengen brand kita berkembang ya kita yang pilih gitu kan. Banyak kok sekarang banyak mahal, mungkin yang murah tapi nanti kita ads-nya lumayan mahal kayak gitu. Oke, oke. Jadi kalau untuk tahu gejala Saka Rasa untuk KOL lebih sering main di mikro nano kali ya Kak ya? Gimana Kak? KOL-nya KOL yang mikro dan KOL nano gitu ya Kak? Atau Ya, jadi ya yang lebih menjangkau apa daerah-daerah sekitar gitu ya Kak? tuh. Dan kalau bisa ya yang pakai ini ya, lokal ya, bahasa lokal. Oh, bahasa lokal. Menarik, Ya, menarik, menarik. pengaruh banget tuh. Jadi dengan kosakata yang lucu kan, ya di Bandung tuh ada satu KOL yang ibaratnya Nyunda banget lah ya. Itu Ya. jadi daya tarik karena kan lagi di daerah itu ya, jadi kok nyambung banget ya sama bahasa. Akhirnya karena kedekatan emosional dengan bahasa, apalagi produknya unik, kayak itu makin jadi daya tarik sih. Oke, jadi kayak ada kedekatan gitu ya Kak buat buat Ya, kita gitu buat customer tuh kayak tuh, kayak mudah digapai gitu kayak aduh kita sudah banget gitu. gitu gimana. Sudah bisa. Betul Kak. Oke deh. Nah, kalau gitu Kak untuk kita Gejala Saka Rasa gimana sih caranya untuk mempertahankan loyalitas pelanggan Kak? Apakah ada programnya sendiri atau ada gimana Kak? Atau ada yang beda? Jadi ya kalau saya bilang tetap sih Mbak, pertama rasa dan pelayanan ya, itu nomor Mm-mm. satu. Karena dengan kita gembar-gembor sosial media pun kalau kita nggak menjaga core-nya, karena itu tetap produk dan pelayanan. Jadi saya pikir ya bakalan ketika dibenakkan semua itu tetap rasa dan mereka gitu lah. Nah nanti untuk coverage yang lebih besar ya kita pakai yang bilang kita ads apa. Pada saat ads ini berjalan tapi kita jaga internal kita ya, akar pohonnya nggak kita jaga, ini bakalan jadi blunder juga gitu loh. Jadi sayang iklannya, akhirnya datang kecewa, rasa nggak enak, akhirnya ya buang-buang waktu juga sih. Oke, oke, oke. Oke Kak. Nah, sekarang nanya tentang konten nih Kak. Untuk Hmm, kita Gejala Saka Rasa, konten gimana sih yang paling works Kak? yang paling works kayak tadi saya bilang sih, ke lokal pride lah ya katanya, terus dibikin konten itu yang ibaratnya ya warnanya ya kan? Terus pembawaan harus bener-bener tajam lah, tiba-tiba Hmm. dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi harus bener-bener saling tektokan aja sama KOL, kita mau begini 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 gitu kan, jadi harus kasih arahan yang tahu. Yang paling pasti itu ya fokus ke produk sama fokus ke tadi poin kita apa kayak di masalah kuah, jadi kuahnya asapnya tuh ya kan, jadi jangan sampai kuah hangat, wah iya nih
ada asap-asap gitu ya. Nah, bukan dibakar, kan hangatnya tuh berasa walaupun belum di mulut gitu loh Kak. Itu jadi secara visual udah kelihatan kayak gitu. Oke, jadi value-nya jelas gitu ya, kayak yang mau disampaikan Ya, customer udah ada di kontennya kita gitu ya. betul, betul. Kalau secara dari video atau misalnya dari image itu kakak lebih prefer mana kak buat sekarang? Video event gimana tuh Kak? Jadi kayaknya dalam bentuk kontennya tuh sosmed itu dalam bentuknya video atau bentuknya kayak single image poster-poster gitu. Oh, Itu video. gimana kak menyeimbangkannya atau punya strategi sendiri kak buat kayak sekarang kita gak masifin image atau masifin video gitu itu apakah ada strategi khusus kak? Nggak ada sih ya. Kalau saya bilang yang penting konsisten aja sih Kak. Ya, Oke oke. mau sebagus apapun kalau nggak konsisten percuma gitu. Jadi konsisten aja gitu kan. Tiap hari, 2 kali sehari. Yang penting kan nanti sering si customer ngeliat itu kan jadi pengen nyoba ya. Apalagi sekarang digital ini kan jadi dasar banget ya. Gimana dilihat ya itu kok keluar terus. Akhirnya kan mindset ini ya pengen nyobain ya kan kayak pantes kan gitu kayak Indomie tiap belok ada kita mau nggak mau ke Indomaret kan gitu sih simpelnya. Oke, noted Kak. Nah, berarti kalau gitu Kak, berarti Kakak lebih prefer konten yang beda-beda gitu ya Kak ya? Atau ada Ya satu konten yang konsisten nih Kak? kalau saya beda-beda sih Kak, ada yang bentuknya gambar, Hmm, bentuknya klip, atau yang bentuknya gimmick. Nah, itu bagusnya nanti dipecah-pecah lagi. Kadang kan ada yang nggak ngomong terus masalah produknya, tapi masalah gimmicknya. Juga hmm, jadi oke oke. balik ke kitanya mau Oke, berarti kontennya beda-beda, cuman konsistensi di value yang mau disampaikan gitu ya Kak? konsisten itu Oke, sih. oke. Jadi teman-teman juga harus testing nih di berbagai bentuk konten, tapi value-nya harus tetap bisa tersampaikan dengan baik gitu ya kan ya? Oke deh. Nah kak, masuk ke kolaborasi nih kak. Pengen tahu banget kan kalau nggak salah bisnis itu katanya tentang collaboration gitu. Nah untuk Sahabat Sakarasa sendiri, apakah ada kolaborasi bisnis mungkin kak dengan brand-brand sekitar atau ada kolaborasi event? Oh, kalau event ada sih Kak. Kan kita ikut beberapa event. Gak salah satu faktor penentu juga ya pemeris smart. Tapi yang bukan kita kayak teaching gitu itu jangan mata juga deh ya. Kan celah-celah itu jadi kemungkinan. Nah, dan akhirnya kan dari mulut ke mulut tuh saya pernah ngisi di satu wedding. Cocok akhirnya itu dia gitu mereka datang datang terus mencoba lah di mana dia di wedding makan akhirnya nyari outlet kayak gitu. Oke oke. Jadi kolaborasi event sama di ini ya katanya pak di outlet ya? Outlet ya. Oke oke oke. Oke kak. Nah paling sekarang pengen kepo banget nih momen viral apa yang pernah dirasakan sama tahu gejrot Sakarasa. Momen viral itu pada saat kita tuh bisa capai juta aja kan dalam waktu singkat itu hitungan jam lah ya. 3 jam apa masalah tuh itu kan kaget banget ya karena memang ada branding yang punya nama gampang di kan nah itu jadi momen wah ini udah produk market nih gitu alhamdulillah pernah kita sampai ya poin 7 jutaan juga tahunnya udah main lah kan nah, itu ibaratnya bikin kita tuh oke ini dan kita nanya juga sih cuma nggak cuma orang beli banyak tapi kita nggak tahu data ya kita tanya beberapa customer sering bolak balik gimana nih karena kecocokan nah kita di situ mulai oh ya oke nih kita kembangin aja deh dari beberapa titik kayak gitu. Oke oke. Oke kak, nanti juga kak menarik banget ini. Nah mau kepo nih kak untuk strategi khusus, apakah ada strategi khusus untuk orang yang dari orang yang datang ke outlet sama strategi buat online delivery gitu kak? Apakah ada perbedaan mungkin? Strateginya online ikut promo sih kayak Hmm. ikut dan juga kita mau bikin lagi nih kayak momen-momen lomba kan cabai tahu lontong sama nih berbarengan nah jadi ada konten menarik jadi kayak perlombaan tapi bikin mereka puas juga gitu jadi nyobain produk ini ayo cepet-cepetan makan tapi tetap ya sampai kewalahan atau gimana kalau yang di online sih promo misalnya beli 2 free gitu sih. Oke.
Oke, jadi pokoknya beda ya Kak. Berarti kalau untuk di outlet kita ada eventnya di outlet kayak kayak challenge. Kalau untuk di Jalan. online itu ikutin promo-promo yang ada di online delivery ya Kak ya. Oke, kalau sampai sekarang gimana Kak? Lebih banyakkah traffic yang datang ke outlet atau lebih banyak yang pesan online? Kalau untuk sekarang sih banyaknya datang sih kak ya. Kan Masih yang penasaran datang ya Kak ya? ya experience. Kak Diri maaf suaranya ke mute kayaknya. Sebentar. Gak ada suaranya nih Kak. Coba. Nah, udah ada suaranya kayak coba Kak. Boleh. Ya Oke, jadi kalau next. sekarang sih masih banyak yang makan di tempat sih kak. Karena experience Tahu Gejot itu kan tradisional taste ya. Jadi mereka makan dengan kuah terus piringnya itu piring dari tanah liat itu kan jadi Iya momen-momen bener. ya. Nah itu jadi kalau saya bilang jangan menghilangkan sisi tradisional tapi mengangkat sisi branding yang nilai lebih. Jadi tradisional jangan dihilangkan. Oke, jadi itu juga salah satu ini ya Kak, strategi marketing juga ya. Jadi orang-orang mau Betul. ngontenin secara sukarela gitu karena udah mas visualnya appealing banyak cabenya di atas tanah Betul. liat itu menarik banget sih Ya, Kak. betul. Itu dia. Nice. Oke Kak, nah Kak pengen tahu juga nih, apakah ada strategi yang membedakan untuk mentarget orang-orang yang udah dewasa gitu, udah milenial gitu ya, yang tua, generasi tua, milenial atau generasi Gen Z, Gen Alpha, apakah ada perbedaan strategi mungkin Kak? Strategi nggak ada sih kak. Kalau saya bilang ya mudah-mudahan tahu gejrot ini bakalan dimakan semua kalangan ya gitu. Karena kan saya bilang tadi ya kita ini real food ya kan. Makanan tuh bukan makanan olahan. Nah itu sih jadi tagline juga bahwa yang kita olah ini benar-benar fresh, ya, fresh ingredient ya kan, fresh produk. Jadi mereka harusnya yakin nih daripada makanya olah-olahan gitu kan ya prosesnya panjang lah ya gitu. Jadi targetnya lebih umum aja sih. Jadi saya pengen semua tuh bisa makan gitu. Makanya ada varian lontong, ada tempe, kemudian ada yang lain-lain juga sih. Oke, level pedasnya juga bisa disesuaikan sama Betul. level pedasnya masing-masing teman-teman masing-masing. Jadi jangan khawatir harus pedas enggak juga ya Kak ya. Wah, Boleh juga kalau nggak pedas juga original ya. juga bisa kok. Masih tetap bisa nikmati teman-teman karena saya juga sebenarnya pelanggan tahu gejrot Sakarasa nih. Oh Sering ya, alhamdulillah. jajan juga. Jadi nggak pedas juga udah enak teman-teman sebenarnya. Ya, betul. Betul. Jadi cocoklah di lidah orang Indonesia Kak. Betul. Nice. Nah, pengen tahu juga Kak, gimana caranya Kak Dery sama tim untuk menjaga konsistensi rasa dan kayak bumbunya, bahan bakunya dengan banyaknya cabang yang di berbagai kota nih Kak. Jadi gini sih Kak, semua tetap aturan ya gitu loh. Kecil besar itu bukan perkara besar usahanya gitu. Konsistensi lagi ya. Mm-mm. Kita capek sekarang membuat aturan ya kan daripada nanti kita nggak bisa mengembangkan usaha gitu loh. Jadi dari mulai saya berapa banyak gulanya itu semua kita timbang gramasi gitu loh. Jadi jangan untuk teman-teman foodies jangan main tangan ya, jangan secuncut, sejempol, seruas jari. Nah itu jangan tuh. Semua itu bisa yang dihitung itu masih bisa salah ya. Nah itu jadi memang harus detail itu detail dan konsisten lebih baik sekarang karena kan mau besar ya kecuali Mm-mm. pengen dagang aja kita kan mau bisnis ya pengen kebermanfaatan buat orang banyak jadi sebisa mungkin ini ya harus harus capek di awal gitu kan ya yang besar besar aja kan gak mungkin besar tanpa aturan kan nah kayak gitu jadi dibuat aja ditulis aja dan dimulai gitu loh jadi jangan nunggu gimana ya caranya ya mulai dari sekarang kamu catat gitu loh semua dicatat gitu kan jadi kalau semuanya udah berbentuk tulisan insya Allah deh kemungkinan fail itu bakal sedikit gitu dan dipasang ya jadi SOP itu saya tempel tuh kak kalau saya tuh oh ini begini begini sekelas pizza Mm. pun saya lihat masih nerapin itu ya Betul karena betul. visual kalau cuma tulisan mereka sekarang baca udah sekilas tapi pada saat ditempel kan mau nggak mau kebaca gitu lah itu sih Betul betul. Jadi SOP itu penting ya Kak ya. penting Biar banget semua bisa mengikuti dengan sesuai prosedurnya. Ya betul rasanya tetap sama semua cabang ya Kak. betul, betul itu dia. Oke. Nah, dengan adanya banyak cabang di berbagai kota nih Kak, tantangan terbesar secara operasional yang mungkin pernah Kakak dari hadapi apa nih Kak? Kayak challenging banget ini gitu. Kalau ketika bikin cabang-cabang beda kota ini gitu Kak. Ya penyesuaian SOP sih kak pada saat SOP-nya udah ada pun pada saat ke tempat baru kan penyesuaian lagi ya Hmm. bahan baku penyesuaian kebiasaan anak-anak. Nah,
dari bahan baku juga pelayanannya gitu. Jadi sebenarnya challenging atau tidak tuh seberapa detail kita mau pakai aja gitu loh. Jadi kalau saya bilang bakalan berat, bakalan itu kembali ke kita. Kalau kita perhatiin step by step, detik demi detiknya, insya Allah deh. Sampai sekarang tuh buat mudahan di waktu. Jadi jangan ada kata nyerah, capek. Dari sekarang kita tetap aktif ya kan, pegel bikin catatan sebanyak mungkin. Yang mungkin kalau gambarannya ya, Allah aja yang Maha Agung tuh sampai bikin 4 kitab ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu aja yang udah segitu sempurnanya masih lewat orangnya. Apalagi kita yang pengen bikin usaha masih nggak ada aturannya. Nah itu saya bilang nggak akan mungkin deh bisa berjalan. Karena saya tuh lumayan detail juga masalah aturan sih. SOP itu saya catat semuanya. Oke, nah mungkin Kak boleh share sedikit gimana sih cara Kakak melihat itu menilai kalau SOP yang Kakak tetapkan itu dilakukan oleh semua karyawan di berbagai cabang tersebut, Kak? Ya tes produk Kak. Kita coba gitu loh. Jadi setiap hari itu kita bikin produk fast food ya kan. Jadi kita bikin grup. Misalnya nih ada di Bandung, Bekasi, Samarinda ya kan. Di mana lagi udah kita bikin grup kitchen. Nah nanti sekarang kan udah serba digital nih Kak. Jadi saya juga belajar dari foodie sih. Kenapa sih harus repot orang itu pergi ke berbagai kota? Sekarang nih gampang loh, semua di videoin aja. Mungkin si Mas Rek pernah bilang juga, sesimpel itu loh kamu loh, cuma menyuruh orang videoin apa susahnya daripada kamu terbang nih dari Bandung ke Kalimantan balik lagi ke Bandung itu udah berapa kosnya kan. Nah jadi tinggal mau aja kita bikin apa ya, bikin momen ya biar mereka tuh konsisten sama aturan kita gitu kan, gampang ya, tinggal videoin aja nih, mana coba lihat cabenya loh, kok cabenya jelek nih, udah gitu pakai tag waktu. Nah itu juga penting tuh, jangan-jangan cabai yang tahun kemarin dipostingnya hari ini. Nah itu loh, jadi kita harus sedetail itu. Tapi for goodness ya, saya bilang kita mau besar nih, kita pengen brand ini bermanfaat buat kalian juga. Kalau kalian bisa dapat rezeki lebih dari bonus dan lain-lain, atau kalian jadi owner pun sih nggak masalah gitu loh. Yang penting tolong bantu saya gedein brand ini sebagai seperti kamu ngelihat anak kamu atau adik kamu. Soalnya jadi sesuatu sih. Oke Kak, nice Kak. Berarti memang harus ada orang yang dipercaya buat ngevideoin setiap hari ya Kak ya, daily report Betul, gitu ya Kak. betul di report ya. Oke, Ya. oke. Nice, nanti teman-teman catat teman-teman ya buat dipraktekkan di bisnis teman masing-masing, oke? Oke, nah Kak, mungkin boleh cerita sedikit nih tentang milestone Kakak atau pencapaian Kakak sampai akhirnya sekarang nih Kak. Kira-kira apa nih yang bisa kita di-share ke teman-teman foodies? Jadi gini sih, kalau yang saya lihat Sakarasa ini kan cukup singkat ya kak ya, baru 4 bulan lah, 5 bulan. Saya pikir saya tuh pengen membuka mata aja sih. Apa berarti atau tidak itu perkara nanti. Maksudnya dengan segala keterbatasan ini, saya ada kemungkinan apa sih kalian ini ya teman-teman terkadang ngomong masalah modal, masalah ide, semuanya udah open air, semua terbuka di udara gitu ya. Duit juga ibarat lewat transfer bisa masuk, tinggal mau atau tidak gitu loh. Jadi saya pengen nunjukin ini dari makanan yang biasa aja, asal mau berpikir lebih jadi sesuatu gitu kan. Jadi saya pikir uh, kemauan sih dan konsistensi itu aja sih, itu poin banget deh gitu. Jangan melihat harus besar, karena nggak semua yang besar itu indah. Kadang ada yang modal miliaran juga malah untungnya ruginya miliaran juga kan. Lebih baik mulai dari yang kecil menjadi besar, jadi proses. Nah itu sih. Oke, oke Kak, siap. Nah, mungkin boleh di-spill sedikit Kak, kira-kira kedepannya mau gimana nih di Dotsa Karasa? Apakah ada menu baru atau mungkin lokasi baru Kak? Ya, rencana kita tetap sih lagi develop juga nih di sekarang di Kalimantan, kita ada risol juga ya, risol crispy gitu. Jadi ya kembali lagi nih, karena brand ini kan nyawa ya, nyawa anak kita. Jadi bagaimana kita kasih vitamin A, bagus, kasih vitamin B, bagus. Nah, itu dia. Pokoknya jangan berhenti berinovasi, tapi jangan terlalu juga off. Karena bahaya juga nih. Saya bilang tadi, tiba-tiba celupin roti lah, nanti malah aneh kayak gitu ya. Jadi saya Yang pikir nyambung gitu ya Kak? nggak nyambung. Tetap berinovasi, punya mimpi, dan kuatkan akar sih Kak. Jadi tim ini kekuatan setelah produk gitu. Jadi jangan sampai lupa, karena gedein brand kita lupa sama timnya, itu juga bakalan merusak gitu. Jadi produk enak tim tidak baik juga akan hancur kayak gitu. Oke, oke Kak. Kita udah masuk ke dalam pertanyaan terakhir kalau dari saya nih Kak. Sebelum kita masuk ke pertanyaan Q&A dari teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ada pertanyaan boleh langsung
diketik di kolom komen atau kolom Q&A teman-teman ya. Nanti insya Allah sama Kak Dery dijawab setelah ini teman-teman. Nah teman-teman juga jangan lupa nih untuk mengabadikan sesi sore hari ini ya, boleh langsung screenshot aja. Jangan lupa tag ke @foodies.id, @tahugejrot_sakarasa, dan ke IG pribadinya Kak Dery di @dery_SZS teman-teman. Oke, nah Kak, pertanyaan terakhir Kak sebelum kita ke Ya. Q&A, apa pesan yang bisa Kakak sampaikan buat teman-teman foodpreneur yang baru mau bikin bisnis kuliner dan takut untuk memulai nih Kak? Jadi itu dia ya, kenapa mesti takut, sedangkan yang kita cari ini kan sesuatu yang bermanfaat ya, karena kan 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang. Nah, sebagai muslim nih, sama lah mungkin di yang lain juga lebih baik itu berusaha di kaki sendiri daripada kita berdiri ke orang lain gitu loh. Jadi harus memulai, mikirin besar ya kan, punya keyakinan dan kumpulin data sebanyak mungkin gitu kan. Dan data itu nggak perlu kita beli, sekarang datanya udah bertebaran kemana-mana gitu kan. Tinggal mau nggak kalian mengkolabkan gitu loh, si A si B jadi si C, si C si D jadi si E. Nah itu kadang banyak data banyak buku tapi nggak mau disambung, nah akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi jangan pernah ngelihat hal itu sederhana, terkadang yang sederhana itu jadi luar biasa gitu. Kita tahu juga kan kayak Google, Facebook dulu kan dimulai dari garasi ya. Jadi kadang gitu, ngapain jualan tahu gejrot, sampai juga gitu, tahu gejrot siapa yang makan, saya bilang itu dia dong, hal-hal begitu yang bakalan matahin kita. Ya udah jalan aja gitu, nggak usah malu deh ya, kita berikhtiar walaupun nggak dapat hasil itu pasti dapat ilmu. Nah itu harus yakin tuh, jadi biar kita tuh nggak down ya. Kadang orang-orang sekitar kita ini hanya melihat pas kita berhasil dipuji, pas nggak berhasil dihujat. Nah udah, oh ini gitu aja kok, hidup tuh gitu-gitu aja gitu kan. Jadi tolong nih teman-teman foodies harus punya kemauan yang besar ya kan, dan harus yakin bahwa di satu kesulitan tuh pasti ada dua kemudahan. Nah jadi 1/2 tuh udah hukumnya, yakin lah pasti ada jalan. Oke, nanti Kak, makasih banget nih pokoknya Kak Dery udah banyak sharing di sore hari ini. Buat sahabat foodies juga jangan lupa catat ya semua poin-poin yang sama Kak Dery udah sampaikan dan di-apply di bisnis teman-teman masing-masing ya Kak ya. Semoga bisa sukses bersama gitu. Nah, nice. Oke Kak, sebelum kita masuk ke Q&A, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalau Foodies itu lagi bagi-bagi voucher belajar untuk pembelian sekolah pengusaha kuliner batch ke-11 yang akan dilaksanakan di bulan Oktober sampai bulan November nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang masih bingung mau mulai bisnis kuliner gimana atau pengen belajar bisnis kuliner, bingung ke siapa atau gimana materinya, apa aja yang harus disiapkan, Foodies sudah punya sekolah pengusaha kuliner yang teman-teman bakal dapetin weekly mentoring selama 3 bulan, ada 32 modul real case, ada 150 video pembelajaran yang teman-teman bisa akses selama 1 tahun dan diakses kapan aja dan di mana aja, dan dilatih untuk pitching investor oleh mentor praktisi berpengalaman, dan ada 35 dokumen pendukung untuk eksekusi bisnis kuliner teman-teman. Kurikulumnya disusun oleh para praktisi bisnis kuliner, jadi tetap relevan dan juga sesuai dengan study case saat ini. Nah, teman-teman, untuk SPK 11 ini, selain dapat diskon nih teman-teman, karena harga normalnya dari 9.500.000, untuk teman-teman yang nonton saat ini, hanya cukup bayar di angka 3 juta aja teman-teman. Jadi sangat-sangat best deal, sangat-sangat diskon. Iya, dan betul-betul. Dan juga ada tambahan bonus lagi, yaitu adalah gratis e-course setup ide bisnis kuliner. Di mana di dalamnya ada cara-cara langkah-langkah membuat bisnis kuliner coffee shop, fried chicken, dan juga minuman kekinian. Wah, sangat lengkap teman-teman. Jadi jangan lupa kalau misalnya tertarik nih, teman-teman boleh WA-CS Foodies di 0811 2009 7974 atau langsung aja DM ke IG-nya Foodies teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, kita langsung masuk aja ke bagian Q&A Kak Dery ya. Boleh. Saya izin bacakan Kak. Dari pertama-tama ini di kolom Q&A ada pertanyaan dari Kak Efridayanti Awalia. Mas boleh share selama membangun bisnis ini, kesalahan terbesar apa yang pernah terjadi dan pelajaran apa yang diambil? Kesalahan terbesar mungkin karena kita sifatnya bukan tempat yang ada beberapa titik yang punya booth ya Mbak ya. Ya kayak jadi
itu sih hal-hal yang harus lebih didetailkan. Kadang kita udah bayar tempat, sewa, ya kan, ternyata tiba-tiba geser. Nah itu harus lebih detail aja tuh, karena kita stand alone ya. Ada yang stand alone, ada yang ibarat itu nggak nomaden lah ya, bergerak gitu. Nah itu sayang banget tuh. Jadi next ada satu outlet kita yang kita geser, padahal marketnya bagus gitu, karena di awal kita nggak detail. Nah harus ada, mungkin hitam di atas putihnya harus jelas gitu kan ya. Itu dari eksternal sih, jadi tolong kalau memulai itu harus benar-benar ada hitam di atas putih biar kita punya pegangan kan ya. Kalau marketnya udah terbentuk, tiba kita harus pindah tempat kan, harus mulai dari nol lagi. Kalau dari internal sih sebenarnya kembali ke produk sih, jadi kita harus benar-benar hati-hati gitu ya, merhatiin karena kan makan ini rentan ya, terus kan rentan basi. Lebih baik membuang produk yang tidak layak karena keadaan ya, daripada kita masalah untuk menjual cuma cari untung gitu. Jadi eksternal dan internal diperhatikan sih gitu aja. Oke, semoga menjawab ya Kak Fridayanti Awalia. Lanjut Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari Ashwisnu. Katanya sebelumnya tuh nggak apa-apa katanya Kak kalau nggak mau dijawab. Cuman pertanyaan Kak Ashwisnu, apakah boleh di-share perkiraan HPP secara cabai berapapun harganya sama 13.000 katanya Kak. Jadi gini sih kak, nanti tuh akan jadi apa ya, saling mengcover. Jadi kan ada juga yang pakai Optina, nah itu nggak pakai. Jadi kalau kita bikin terlalu panjang masalah level ini jadi beban, kita nggak. Makanya lebih baik kita kuatkan brandnya, biar kalau mau penjualan, nah kalau mau penjualan udah beda tuh. Jadi kalau mau kita tiba yang beli cabai besar pun banyak ya, jadi kos akan ketutup sama konsumen yang beli cabainya sedikit gitu lah. Jadi akan saling gitu. Jadi kecuali penjualan sedikit tapi jadi beban. Tapi kembali lagi ya, namanya ikhtiar ini kan habis maksimal. Jadi kalau mikirin HPP bakunya ada, nah, tapi untuk yang level bawah level atas ini akan saling menutupi lah kurang lebihnya. Oke, saling menutupi gitu katanya Ya, Kak Aswisnu. Oke, semoga menjawab ya Kak Aswisnu. Lanjut ya Kak, ada pertanyaan dari Kak Syafa Astari. Kak, ada kendala nggak sih ketika mencari supplier untuk tahu, cabai, atau bahan baku lainnya ketika jumlahnya besar? Terus tips menjaga kualitas bahan baku biar selalu konsisten bagus di semua cabang gimana? Gitu. jadi ya itu grounding aja mbak, turun ke lapangan gitu, cari data sebanyak mungkin. Jadi kita, saya bilang tadi, kita nggak perlu nanam cabai, nggak perlu bikin tahu karena semua udah ada kok. Tinggal ke kita aja nih mau mengkalibrasi nggak, mau ngumpulin data, melihat mana yang cocok dengan spek kita gitu. Jadi sebenarnya nggak sulit sih. Mau yang skala besar pun, sama kita men-searching terus aja pasti ada kok. Cuman kadang itu orang ini lengah dan lemahnya di satu titik aja. Padahal udah coba di, aduh kayaknya susah deh. Nah, ini tuh sampai mana sih? Terus aja gali, 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 mau itu tahu, mau ayam, mau kangkung, mau apa. Sekarang tuh udah banyak ya, mungkin sampai kehabisan bahan baku gitu sih. Oke, siap Kak. Nah, sambil bacain chat-chat juga ya Kak. Katanya dari Kak Rudiawan 12. Udah nyobain nih tahu gejrot Sakarasa cabang Kalimantan, masih promo. Pokoknya katanya. Buat teman-teman Kalimantan boleh tuh langsung berkunjung ke outlet karena lagi promo teman-teman. Nah, dari Salbi Chicken Mesh juga katanya gaspol, ada franchise-nya juga. Boleh ditanyain ya, boleh tanya langsung nih ke Kak Dery ya Kak ya, kalau saya butuh tanya tentang franchise Kak. Nah, jadi untuk franchise sementara ini masih kita handle sendiri kak. Karena lagi ya saya pengen bikin suatu konsisten dulu gitu kan. Untuk kedepannya mungkin skala franchise sudah kita batasin, mungkin area aja sih. Misalnya Bandung Barat, oke nih. Jadi saya nggak mau juga terlalu banyak yang menghandle, tetap manajemen di kita sih nantinya kayak gitu. Oke, siap. Nah, kalau lanjut Kak, ada pertanyaan dari Kak Fabdelah. Kayaknya harus coba nih, tahu gejrot makanan favorit. Betul Kak Fabdelah, harus wajib coba ini. Rekomendasi dari saya, rekomendasi saya langsung ini malah langsung harus cobain banget. Oke, sebentar Kak, Pasti. saya mencari pertanyaan ya Kak ya. Sebentar. Min, buka di Stadion Palaran, katanya Kak lagi rame banget. Oh ya, oke. Itu di Kalimantan, di Samarinda ya. Insya Allah Iya. nanti kita wangi juga. Siap. Nah, kan ada pertanyaan masuk. Kak, gimana ya cara menentukan lokasi buat jual produk daerah yang
Tapi bisa tetap rame, tapi di daerah katanya Kak. Produknya produk lokal apa gimana ya? Apa tempatnya apa apanya nih? Kira-kira. Hmm, produk daerah katanya Kak. Gimana cara menentukan lokasi buat yang jual produk daerah tapi bisa tetap ramai katanya. Ya kalau saya bilang tadi tetap ya padat dan aktif ya. Produk apapun pertama jangan terlalu melawan arus. Mungkin kayak misalnya orang Padang gitu ya makan pedas tapi kita jual bubur sumsum. Nah itu kan nggak masuk tuh ya. Jadi harus benar-benar jadi perhatiin nih gitu kan. BCD-nya, habitnya. Kalau titik sih sebenarnya kembali ke kita ya. Kita bisa juga lihat teman-teman yang lain udah jualan di sana. Oh, rame di mana ya? Kita sih gitu loh. Nanti kebentuk kok. Kalau yang penting data konsisten terus aja cari gitu. Pasti ada di semua daerah tuh pasti ada tempat-tempat yang produktif lah kayak gitu. Oke, siap. Nah, lanjut ya Kak, ada pertanyaan dari Kak Garsina Saraya. Mas Dery mau tanya, buat bisnis kuliner tradisional gini, menurut Kakak, mana yang lebih penting, rasa yang otentik atau inovasi produk? Kalau saya bilang kedua-duanya dijaga ya. Otentik itu kan ya atau bubur itu kan base-nya kuahnya itu dari gula merah gitu. Tapi di satu sisi gimana biar yang otentik ini bisa kemakan. Nah, itu jadi dua-duanya diseimbangkan sih. Jangan juga terlalu melawan arah akhirnya jadi blunder ya. Tapi kalau memang ya kita coba aja someday kita bikin satu produk yang memang bener-bener nih misalnya ya nyeleneh lah yang tetap market research aja kira-kira keterima nggak gitu ya kan kayak zaman dulu kan mungkin ayam geprek itu kan cuma pakai sausnya ayam tepung lah tapi sekarang kan sambel pakai ini akhirnya jadi satu yang baru gitu pokoknya tetap dicoba tapi jangan menghilangkan core-nya aja dulu gitu ya. Nanti kalau udah siap ternyata bisa ada hal baru lebih baik kita bikin dua aja sih kak yang otentik ada yang fusion inovasi juga ada gitu. Oke, siap. Semoga dipahami ya Kak Garsina. Nah, ada kata Kak Rahmat, info Kak yang di Antapani di daerah mana? Di jalan apa? Antapani itu deket lapangan ya lapangannya di belakang tuh saya lupa nama lapangannya apa yang banyak jajan. Gasmin bukan Kak? Ya betul dekat Gasmin di situ ada kontainer nah di situ ketik aja deh tahu video Sakara Antapani keluar kok ada di Google Maps itu. Oke. Langsung berkunjung ya Kak ya ke Antapani ya Kak. Kak, Gasmin. pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Rima Mutia 86. Selain modal, apa saja faktor penting lainnya yang menurut Kakak lebih berpengaruh terhadap kesuksesan membangun sebuah bisnis, Kak? Jadi kalau saya bilang pertama kemauan dulu sih kak ya. Kemauan tuh penting banget karena kan bergerak kita ya dan Mm, harus siap dengan segala keadaannya akan ada gitu. Jadi kemauan terus validasi data. Apa yang mau kita jual nih jangan ngikut apa yang mereka udah biasa jual gitu loh. Kalau bisa tuh mengcombine. Jadi biasanya mengcombine dua brand. Oh ayam A, ayam B, kenapa dia bisa laku? Dan cari yang memang udah punya value ya kelihatan mm, trafficnya rame kenapa bisa rame jadi pertanyaan itu di kita kayak Thomas Alva Edison kali ya kenapa sih ada ini kenapa ada itu jadi dari pertanyaan itu kan jadi hal baru ya nah gitu nah makanya saya bilang kembali ke kita seberapa besar kita dari informasi dan seberapa besar kemauan kita untuk jadi sesuatu gitu nah dari situ saya yakin kok saya juga mulai tabu juru itu kan saya bilang tadi ya semua serba bekas kok barang bekas tapi saya yakin akan kualitas produk yang saya tampilkan nantinya gitu. oke, siap, Kak. Nah, Kak, ini mungkin udah tadi udah dibahas sih, Kak, cuma mungkin boleh diulangi lagi, takutnya kelewat ya. Ini ada Kak dari Kak Tulipia.id. Dari pengalamannya Kak Dery, strategi promosi kayak gimana ya paling efektif buat menarik konsumen yang baru-baru, Kak, berarti new customer. Oh, gitu. Jadi ya KOL sih kak, tetap KOL ya gitu. Tapi nggak usah yang mahal, ya kan cari yang dia bisa pengambilan secara visual bagus gitu kan. Nanti baru nih kita ngiklanin pakai ad itu lebih worth it sih. Karena kalau pakai ad itu kita bisa melihat dan bisa nyeting nyeting detailnya siapa sih kita range gitu kan. Mau perempuan, mau laki, terus modal biaya juga kita nentuin. Karena kalau di share sama KOL kan ini mereka yang tahu ya nge Betul. nah, jadi kalau datanya udah dapet kan enak jadi kita membatasi marketnya mau sampai mana sebesar apa kayak gitu. Oke, siap Kak. Nah,
Ada pertanyaan juga dari nggak ada pertanyaan dari Kak Salbi Chicken Mash, katanya ada rekamannya nggak? Ada Kak, nanti replaynya bakal kita upload ulang di Reelsnya Foodies dan juga YouTube-nya Foodies teman-temannya. Jadi yang kelewat mungkin nanti boleh nonton lagi di Reels dan YouTube-nya Foodies. Oke, nah Kak ada pertanyaan juga, Balikpapan kapan buka nih katanya? Balikpapan upcoming nih, kayak bulan depan deh mau buka nih. Oh, Ya, wah mantap. Ditunggu ya Kak ya, katanya buka Balikpapan bulan depan teman-teman. depan. Kalau bulan depan. Oke, ada dua pertanyaan lagi nih Kak sebelum Ya, kita mengakhiri sesi hari ini. boleh. Ada pertanyaan dari Kak Mugia Bagja. Boleh tanya, mending beli franchise atau bangun bisnis sendiri ya? Garis besar aja katanya. Hmm. Kalau saya bilang kedua itu udah kurang lebih, cuman enaknya kalau bangun sendiri itu nanti pada saat kita dapat momennya kita tuh bisa ngehandle dan bikin banyak mungkin. Nah takutnya pada pegang franchise orang, kesiapan dia untuk backup kita gimana gitu lah. Karena kan nggak semua franchise itu punya kekuatan yang powerful ya, jadi di tracking dulu aja seberapa kuat kalau memang franchise ya kan, si akar pohon ibaratnya daunnya itu kuat apa enggak, suplainya kuat, kalau emang kuat nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya gitu loh. Jadi dilihat juga ya franchise apa kendalanya, jadi kembali lagi ya riset ke apa ya, ke faktor-faktor yang terlihat aja dulu gitu biar dapat data. Oke, semoga menjawab ya Kak Mugia Bagja. Lanjut Kak ke pertanyaannya Kak Kopi Foto Jo underscore. Apa betul memulai usaha F&B itu harus dari yang kita sendiri suka? Nggak juga sih kayak kalau saya di mana ada kesempatan kemungkinan mulai aja gitu. Terkadang nggak harus juga kita suka gitu kan, kalau suka itu kan apa ya, hal yang ya kadang kita nggak suka tapi konsumen mulai aja gitu kan. Yang penting data sih kira-kira bakalan seberapa kali atau enggak, nah itu yang paling, jangan sampai nanti kita mulai sesuatu yang kita suka terima konsumen atau sebaliknya, jadi nggak ada salahnya. Jadi apapun itu yang penting data itu memungkinkan dan memang kuat bahwa produk kita ini pada saat launching akan jadi produk yang punya selling point lah. Tuh. Yang penting yakin ya kayak Bismillah ya kayak. Betul. Bila. Betul. Nah Kak, ada last question nih Kak dari Kak Tondi 97. Mas, itu udah dibahas juga soal SOP katanya nih. Mas, Hmm. gimana caranya menjaga SOP agar bisa dijalankan oleh seluruh karyawan di semua Hmm. cabang dan gimana caranya memotivasi karyawan? Mungkin yang belum dijawab adalah tentang cara memotivasi karyawan ya Mas ya. Oh gitu ya. Jadi gini sih, makanya kita harus komunikasi. Komunikasi ini kan nggak harus ketemu ya. Entah dari awal mereka buka outlet, ya kan, mereka posting, kita biasakan komunikasi itu yang digital aja dulu gitu kan ya. Tolong ya nanti pagi posting. Nah, kalimat-kalimat itu sebenarnya jadi apa? Jadi bahan bakar juga untuk menyemangati mereka. Entah gambar yang semangat. Nah, itu hal kecil aja dulu. Karena kedekatan ini kan nggak perlu bersentuhan fisik ya gitu, tapi gimana kabar kalian, jadi memang emosional touch sih saya pikir. Jadi biar mereka ngikutin apa yang kita mau, kita dekat ke mereka dan kita nunjukin juga gitu sebisa mungkin ya, untuk 3 bulan di awal tuh bareng tuh sama tim, jadi jangan sampai lepas kendali, lihat dulu sama kayak anak lah ya, anak tuh baru lahir kan diperhatiin nanti jatuh apa enggak, nah itu loh, jadi jangan langsung dilepas, hatiin, bangun kedekatan emosional, dan jangan pernah bilang mereka ini karyawan. Nah kalau kita bilang tim itu udah pasti beda deh, walaupun cuma bahasa ya, dari bahasa Betul. itu sebenarnya jadi apapun itu ya, kayak Sumpah Pemuda deh, cuma beberapa kalimat akhirnya bisa membakar semangat pemuda. Nah itu kadang hal-hal gitu kita lupa tuh gitu dengan bilang ayo dong bantu ya, sabar ya, semangat. Nah sesimpel itu sih sebenarnya, nanti kalau dijadiin kebiasaan mereka juga ngerasa iya ya kita ini udah perhatiin, akhirnya kan akan terbangun tuh motivasi untuk ngembangin bisnis bareng. Oke, oke Mas. Mas, maaf banget ada dua pertanyaan lagi yang tadi mungkin belum sempat dibahas ya Mas. Boleh boleh. Nah, sebelumnya katanya kata dari Calbi Chicken Mash lagi, Kak di Tanah Baru, Depok rame Kak, cobain survei katanya. Nah, sementara kita lagi kembangin dulu di area Kalimantan, Bekasi, next bisa kita maksimalkan di beberapa tempat ini. Oke, siap. Untuk kalau dari Kak Hai ini Sti, untuk tahu gejolak Sakarasa di Samarinda, kedepannya apakah akan ada cabangnya lagi Kak? Ada rencana nih mungkin seminggu ke depan ya ada di Cendana.
Di Cendana kita akan mulai masuk ke tengah kota karena sekarang kan agak di pinggir ya. Nanti mereka ke dalam dia. Oke, boleh tuh teman-teman mereka High Inisti boleh ya nanti langsung datang ke cabang barunya tuh di Jalan Cendana, Cendana. Jalan Cendana. Iya. Oke, ini Kak, the last question banget nih Kak. Dari Kak spesial Iga Bakar, Kak, bagaimana cara mengumpulkan data market katanya? Kalau data market, saya nggak ada detailnya sih kak gitu loh. Saya tinggal ngelihat sebenarnya gampang sih. Kalau data market itu nanti di Google Review. Nah itu kan banyak Hmm. pelanggan tuh, karena kan kita nggak bisa masuk terlalu dalam ya. Kalau minta data dari Gojek, Grab itu cukup sulit karena itu privacy Hmm. gitu. Jadi nanti lihat aja di Google Review ya kan. Terus berapa lama dia udah bisa konsisten. Nah itu aja sih gitu loh. Jadi kalau emang itu kan Google Review itu kan juga data market ya yang gampang kita temukan. Jadi simpel itu semudah itu ya udah data itu aja dulu gitu loh. Sambil nanti kita cari lagi data yang memang harus kita gali lebih dalam kayak dari Gojek, Grab kalau ada orang-orang yang kita kenal sih. Nah, berarti kan terakhir dari saya Kak, kepo juga gimana caranya Kakak untuk bikin orang-orang pengen nge-review di Google Review Kak? Kemarin sempat sih kita ada potongan harga. Ada Hmm. potongan harga ya ibaratnya gimana ya ayo uh, bilang enak tapi malu nge-review ya. Jadi kita kasih sedikit gift lah. Nah, ayo dong kak dibantu tapi yang honest ya kalau emang ngerasa keberatan nggak usah gitu. Jadi jangan sampai kita ngasih gift ini buat ngebayar mereka enggak gitu. Mana kak makanannya oke atau tidak? Oh, oke kok, oke kak kita kasih potongan tapi tolong review ya. Nah gitu ya kita tanya dulu tuh. Tapi kalau makan wah nggak cocok saya mas ya udah nggak usah kak selamat dan terima kasih langsung aja gitu. Oke, berarti masuk dalam SOP juga kayak kalau ngisi ini ada hadiah ini kita disampaikan Ya, sama karyawan juga sama jadi, buat ke customer-nya buat apa, notifikasi bahwa ada promo kalau ngisi Google Review gitu ya Kak. betul betul sekali. Oke, siap Kak, mantap banget nih. Full insight sore hari ini nih Oke Kak. sama Gak saya kerasa ada ya Kak, tambahan boleh udah kak tambahan siap. sedikit tambahan Boleh Kak, sedikit boleh boleh boleh. jadi gini nih untuk teman-teman yang tadi kasih apa maaf namanya Gani, oh Kak. Danis Danis ya. Jadi kalian coba deh ikut di kelas foodies. Jadi memang itu kelas yang fokus banget ke makanan. Saya udah ikut beberapa kali. Mungkin kita nggak akan bisa mempelajari semuanya ya, tapi minimal kita tuh dapat apa ya ambience, ekosistem. Nah itu nanti kalian yang ketemu tuh orang-orang yang hebat. Kayak saya kan ketemu ya ini cerita aja ya ketemu yang punya Cimo Bojataa, Ayam Hisana, ya kan ada lagi kebablasan itu dari berbagai daerah tuh dari Bandung, Bekasi. Nah mereka ini udah besar gitu ya. Nah akhirnya apa nih dengan kebesaran teman-teman kita ini kita jadi punya spirit baru. Nah itu loh. Jadi nilai uang ini sebenarnya kecil banget sih kalau untuk dapetin teman-teman yang sefrekuensi. Nah itu loh. Jadi kalau saya bilang coba ikutin karena foodies ini benar-benar fokus ke makanan dan memang menggedekan brand ini uh, bener-bener cinta brand bukan ibarat hit and run. Nah ada kan ya orang ini bikin usaha ya sudahlah yang penting laku kalau foodies enggak karena saya udah pernah ketemu juga Mas Rex segitu dahsyatnya lah ngasih insight ke saya tuh begini begini kita memang masuk akal gitu dan itu saya lupa dan akhirnya ketemu ekosistem baru ya mudah-mudahan deh karena ini makanan banget ya makanan minuman F&B jadi untuk teman-teman ikut deh tapi potongan harganya kan lumayan juga nih dibandingin ikut-ikut kelas yang umum ya ini kan makanan banget gitu aja sih. Oke, makasih banget Kak atas testimoni jujurnya ya. Ini testimoni real Boleh. testimoni ini. Oke oke. Oke, makasih Kak Dery. Nah, Ya oke sama-sama. Kak, sebelum kita mengakhiri live sesi hari ini, boleh kasih closing statement Kak buat sahabat foodies yang lagi nonton nih? Oke, jadi buat teman-teman sahabat foodies, pertama jangan kelamaan untuk memulai. Karena 90% rencana itu akan kalah sama 10% action. Jadi action aja dulu, tutup mata, tutup telinga, gagal itu jadi berita, nggak sukses itu jadi cerita gitu kan. Udah. Pokoknya nggak ada cerita gagal, karena kalau di Islam pun tetap gagal itu pasti ada ilmunya. Dan satu kesulitan ada kemudahan. Apalagi ya, kalau kita sangkutkan semua itu ke jalurnya Tuhan, jalurnya Allah, itu akan bikin kita tenang untuk melakukan sesuatu. Gak usah dengerin apa yang mereka bilang, jalan aja ya kan. Nah, pada saat jadi sesuatu lah itu tuh pembuktian bahwa kita ini bisa untuk memulai. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Oke, Dery yang udah meluangkan waktunya sore hari ini ya. Kita dapat banyak oke. insight,
banyak pengalamannya Mas Dery juga yang bisa kita ambil dan kita terapkan di bisnis kita masing-masing. Masih juga buat sahabat Foodies yang udah join dari awal sampai sekarang. Semoga teman-teman bisa menambil ilmunya dan bermanfaat juga buat teman-teman dan bisa menjadi pahala dan berkah buat Kak Dery dan juga Tahu Jual Sakarasa. Oke Kak, sebelum tutup kita masuk ke sesi foto Kak. Boleh. Kita abadikan momen kita bersama ini. Oke, siap ya Kak ya? Siap. 1, 2. Oke, terakhir Kak, kita biasanya kalau Foodies ada logonya gini Kak, simbol ini. Gini ya? Ya, boleh Kak. Siap Kak, 1, 2. Sip, mantap. Sip. Oke, terima kasih Kak Dery. Semoga kita ada kesempatan kolaborasi lagi di lain waktu ya Kak. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih juga sahabat Foodies semua yang udah join. Sampai bertemu lagi di Foodies on Sharing berikutnya. Maju terus bisnis kuliner Indonesia. Terima kasih.